Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semulakan, di mana-mana kita mengetahui bahwa awaluddin ma'rifatullah. Awal agama sebelumnya kita harus wajib untuk mengenal daripada Allah supaya bagus syahadat kita, supaya bagus daripada solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, segala macamnya. Nah, kalau tidak betul daripada syahadat kita, tidak betul daripada makrifat kita, maka semuanya seolah-olah sia-sia belaka. Nah, maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tahu semua ketentuan Allah itu sudah di kun hizat. Kun hizat itu sebelum latayin, sebelum martabat ahadiyah, di situ telah dijadikan ini itu. Oh, nanti akan begini begitu. Oh, nanti kalau begini begitu. Nah, kemudian dizohirkan kepada Lauh Mahfud waktu di martabat kedua, yaitu martabat wahdah. Jadi ketika di kun hizat kemudian adalah diadakannya latayin martabat ahadiyah, martabat pertama, kemudian martabat wahdah, disitulah jadi Nur Muhammad, kemudian disitu sekalian daripada Lauhul Mahfud. Jadi kun hizat dengan Lauhul Mahfud. Nah, jadi segala sesuatu apa yang di Lauhul Mahfud itu semua ada yang begini, kelihatannya ada banyak pilihan atau cabang-cabang. Oh, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begini. Nanti kalau saya berdoa begini. Saya berikhtiar begini, kalau tidak berikhtiar begini, kalau malas begini, kalau begini. Di Lauhul Mahfud ada. Nah, di kun hizat ketentuannya, nah itu yang sudah ada terlebih dahulu. Maka Allah itu bersifat baqo, kekal adanya, tidak berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah, sering kan dibilang itu. Ini rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Ini harus tepat daripada menancap, betul-betul menancap. Maka hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita ketahui di dalam kun hizat itulah Rabbul Izzati. Dikatakanlah Rabbul Izzati itu tiada lain daripada akunya Rabbul Izzati itu akunya diri sebenar-benar Tuhan. Kemudian mentajallikan dirinya sebagai hayyun, kemudian hayat, kemudian daripada setelah hayat itu adalah alam semesta. Itu urutannya. Jadi ketika di kun hizat itu tadi Rabbul Izzati, jadilah zat, sifat, asma dan af'al. Zat, sifat, asma dan af'al itu terangkum dalam martabat 7. Tuh. Sementara Tuhan tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Namun ketika di kun hizat, zat, sifat, asma dan af'alnya itu telah ada, tapi belum ditampakkan, belum dizohirkan, masih di alam ghaibul ghuyub. Maka hadirin semulakan, maka ini tadi kita mengetahui bahwa 4 komponen manusia, ada tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, kalau kita ini kan dengan istilah ilmu tasawuf, jasmani, ruhani, nurani, robbani, af'al, asma, sifat, zat. Nah, ini kan berkaitan semua, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh itu adalah jasmani, kemudian hati adalah ruhani, nyawa adalah nurani, kemudian sir adalah robbani. Sir tiada lain daripada aku, tiada lain daripada aku, tapi bukan aku, namun tiada lain, hakikatnya adalah aku. Nah, begitu cara pandangnya. Maka jasmani ini ada umurnya. Kenapa bisa berubah-ubah umur kita, umur jasmani kita itu kenapa bisa berubah-ubah? Padahal kita ini semua sama umurnya daripada Nur Muhammad, sama asalnya Nur Muhammad. Kenapa bisa berbeda? Nah, ketika di alam jasmani ini, siapa yang dahulu keluar, siapa yang dulu bertajalli ke alam syahada, alam dunia ini, maka jasadnya yang lebih tua. Nah, maka saya punya teman atau saya punya adik ya, jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Misal saya punya adik, beda 3 tahun, umurnya memang misal 24, saya 27. Nah, ketika umur 27 saya lebih tua jasmaninya 3 tahun, belum tentu adik saya misal atau teman saya yang di bawah saya itu lebih muda daripada saya. Lebih muda ruhaninya daripada saya, belum tentu. Bisa saja ruhaninya dia lebih tua daripada saya. Jadi kalau jasmaninya jelas saya lebih tua, 27 ke 24 atau 27 ke 14 lah. Nah, misal. Jadi belum tentu umur jasmaninya memang saya, tapi ruhaninya
Kapan umur ruhani itu? Ketika di alam malakut. Jadi ruhani yang paling tertua itu adalah ruhaninya Nabi besar Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang paling tua. Yang paling tua di alam malakut, yang pertama diadakan ruhaninya, ruhnya baginda Nabi SAW. Kemudian ruhnya setelah itu 124.000 nabi dan rasul. Kurang satu sama nabi kan. Kemudian ruhnya daripada 124.000 sahabat, kemudian 124.000 para wali, 124.000, begitu terus. Nah, cetakan ruhnya. Jadi tidak langsung semua tidak. Tapi ruhnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, ruhnya baginda Nabi SAW, itu yang pertama diadakan. Nah, ini ruh. Jangan dulu bercerita Nur Muhammad, karena ruh ini daripada Nur Muhammad. Ruh ini alam ruh, alam malakut daripada alam wahdah, kemudian wahidiyah, kemudian wahdah ke ahadiyah. Maka secara